lupa record pula. Oke, kalau nanti pas sudah tampil di besok itu biasanya akan lebih lama, nggak tahu kenapa. Oh, Oke, tapi ad- caranya tetap yang kayak tadi aja. ya, nggak apa-apa. Oke. Ada yang mau kamu tanyakan dulu? Nanti aja kok. Apa yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini? Yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini itu ini penurunan sektor energi di tahun 2019 itu eh, sangat besar, sebesar 17,3%. Itu aja. Eh, iya, Pak. Kenapa mengambil sektor energi? Saya mengambil sektor energi karena sektor energi ini karena sektor energi ini perannya penting dalam perekonomian. Terus sektor energi ini juga merupakan komponen dalam banyak produk yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya listrik, transportasi, pabrik, bahan bakar. Sudah kok. Kalau kita lihat di situ sektor energi banyak merahnya ya. Ya memang itu yang jadi Iya, permasalahan ya. Karena banyak merah juga uh-uh, bisa jadi masalah. iya. Oke, coba lihat bagian hasil, hipotesis. Ini aku. Bagusnya hipotesis ini pakai tabel, Angel. PPT ini maksudnya pakai tabel. Ya, kan ada tabel yang original sampel. Angel pakai SPSS atau PLS ya? Pertama pakai SPSS, cuma karena nggak normal jadi pakai SPLS. Ya, berarti nanti uji hipotesis ini pakai tabel yang ada original sampel, P hitung sama P value. Hitung sama p-value. Jadi ada variabel, original sample, p-value sama kesimpulan. Iya, Kesimpulan itu yang signifikan tidak signifikan itu yang. bukan. H1 ditolak atau H1 diterima. Oh, itu masuk ke uji T ini. Iya. Oke.
dari semua variabel, yang paling kuat pengaruhnya variabel apa? Di semua variabel yang paling kuat itu net profit margin. Dari mana taunya? Karena p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 dan hasilnya itu signifikan. Sedangkan yang lainnya itu tidak signifikan. Terus kenapa debt to total asset tidak berpengaruh? Debt to total asset tidak berpengaruh karena eh, pertama original sampelnya itu negatif. Terus yang kedua, dia tidak signifikan karena hasilnya itu lebih dari 0,05. Hasilnya itu 0,452. Hasil penelitiannya sejalan dengan teori apa? Teori sinyal. Jelaskan alasannya. Um, karena kenapa saya mengambil teori sinyal? Itu karena teori sinyal merupakan salah satu teori yang penting untuk memahami manajemen keuangan dan mengungkapkan bahwa perusahaan terdorong untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal atau pihak luar. Teori sinyal ini lebih mengacu ke praktik manajemen perusahaan yang mengambil tindakan untuk menyampaikan perspektif mereka mengenai prospek masa depan perusahaan kepada investor. Jadi, investor ini tertarik untuk menginvestasikan saham ke perusahaan kita. Hasil penelitian sejalan atau tidak sejalan dengan fenomena. Berarti Angel kaitkan yang tadi Angel bilang itu ya, Factset and Index Center Activity yang ada merah-merah itu sama hasil penelitian Angel yang signifikan tidak signifikan itu, Pak. Coba kita telusuri satu-satu ya. Fenomenanya apa dulu? Fenomenanya yang banyak merah tadi itu kan bisa jadi masalah di sektor energi yang garis biru. Yang garis warna biru ini tahun 2018, 2019, 2020 itu kan merah semua. Oke. Kemudian hasil penelitian banyak berpengaruh atau lebih banyak tidak berpengaruh? Lebih banyak lebih banyak tidak berpengaruh. Oke. Lebih banyak yang tidak berpengaruh. Kalau begitu Nah, fenomenanya IHSG banyak merah dan penelitian ini tidak banyak berpengaruh. Berarti kalau dikatakan tidak sejalan dengan fenomena, apakah cocok nggak ya?
Ini kita diskusi dulu. Kurang kok. Kurang cocok ya. Saya juga berpikir Ah, begitu. Berarti kan harusnya ada faktor lain yang lebih bisa mempengaruhi fenomena berdasarkan pemilihan variabel ya. R square-nya berapa? sebenarnya 0,149, 14,9%. Maaf, berapa? Kurang jelas? 0,149 atau 14,9%. Nah, berarti R square-nya kecil. Berarti pengaruhnya juga kecil. Ya, bolehlah Oh, kita katakan begitu ya. oke. Kira-kira Angel ada yang mau tanya lagi nggak? Karena pertanyaan dosen ya kurang lebih begitu-begitu. Paling nanti ada konfirmasi tentang sampel, sampel penelitian, purposive sampling lah, ya, sama teknis penulisan biasanya. Hmm. Bu Febdu itu gak kayak Bu Heli ya kok. Bu Feb Dwi, tadi sempat nanya tentang dasar-dasar akuntansi sih, kayak laporan keuangan itu artinya apa? Jenis laporan keuangan ada berapa? Sebutkan. Oh, ada 5. Ah, apa tuh 5 tuh? Laporan laba neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, sama catatan atas laporan keuangan. Ya, Pengertiannya ditanya juga kok biasa. ya bisa jadi. Oh, berarti fenomena yang Angel pakai itu yang R square-nya kecil itu ya kok. Fenomena bukan tentang R square kecil. Hah? Berarti fenomena itu aku nggak buat yang R square. Putus suaranya Angel. Ya kok. Berarti nanti kalau ditanya fenomena kamu apa, Angel bilang aja yang merah, yang tadi banyak merah di sektor energi itu, sama hasil dari R square-nya itu kecil. R square kecil bukan fenomena ya. R square kecil itu kan setelah kita ngolah data. Oh, Fenomena itu kan di heeh. bab satu posisinya. Berarti kalau fenomenanya itu tidak berpengaruh ke hasil. Jadi kalau ditanya fenomena, Angel bilang yang banyak merah ini aja. Salah satunya, Salah satu. ya kan fenomena tuh kita bisa bercerita banyak dari grafik ini. Salah satunya ya karena banyak merah, banyak kerugian lah kalau ibaratnya investasi di IDX energi. Terus kalau itu yang tahun 2022 itu meningkat sebesar 100%. Itu bisa Ya termasuk meningkat fenomena. bisa, fluktuasinya tinggi sekali. Tiba-tiba 100%, 100% itu artinya 2 kali lipat. Terus Iya, anjloknya juga langsung ngeri. fluktuasi. Yang anjlok yang Koko bilang itu yang 2018 sampai 2020 itu ya. Enggak, yang saya masuk anjlok itu Hah? dari 2022 langsung turun ke 2023.
dari 100% turun ke minus 7,8%. Oh, tapi itu kayaknya bukan jadi minus 7,8 deh. Kalau itu kayaknya jadi menurun sebesar minus menurun sebesar 7,8% nggak sih kok? Sebentar. Ini dasarnya pasti ya nggak masalah. Logikanya kan kalau namanya fenomena tuh harapan dengan fakta. Harapannya kita maunya naik terus kan, indeks energi ini. Tapi faktanya Sorry aku agak. kita kan kalau bicara fenomena itu antara fakta dan harapan berbeda. Harapannya adalah indeks energi naik terus atau positif terus. Nyatanya, faktanya adalah ada negatif. Itu fenomena juga ceritanya. Iya. Berarti kok ini gak semengerikan itu ya kok? Enggak, biasa aja sih kalau ujian. Terus nanti di dalam ruangan ada kuku gak? Kalau jauhnya tabrakan saya nggak bisa temanin. Kayak tadi Vivi nggak saya nggak temanin. Tadi sih Angel udah cek semua jadwal kan. Jadwal Koko ada sama sih di 303 semua. Mm-mm. Berarti nggak bisa temanin. Nah, kamu bisa tuh, saya yakin bisa. Nggak masalah lah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada bentar kok. Seben aku bilang aku banget ya. Angel kurang ngerti yang hipotesis itu sih kok, yang kayak hipotesis satu diterima, hipotesis satunya lagi ditolak. Nggak ngertinya di mana? Kalau dia signifikan, itu H1-nya diterima kok. Bentar, saya sambil buka proposal kamu ya. Iya, Sorry, oke. saya sambil buka skripsinya.
Halaman 85 ya kok. Titik. Kali. Hipotesis 1 NPM berpengaruh ke topping skew. Hasilnya positif dan signifikan, berarti hipotesis diterima. Kenapa kan ini maka disimpulkan bahwa H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Iya, Kenapa kenapa H0-nya ditolak? gini. Hipotesis yang diuji itu sebenarnya adalah hipotesis alternatif namanya. Itulah dia H1, H2, H3, H4. Ya, hipotesisnya kan berbunyi yang pertama NPM berpengaruh positif terhadap Tobin skew. Hasilnya originalnya sampel positif dan p-value-nya signifikan. Berarti diterima. Iya. H0 ditolak, H1 terima. Kita tidak Jadi mungkin kalau menerima gitu, keduanya atau menolak keduanya. oh berarti salah satu harus ditolak sama diterima. Iya, harus begitu. Di semester 6 ada dipelajari kan? Ada sih kok, cuma lupa. Ini sama Bu Henny. Terus yang kedua, DAR. Itu hipotesisnya, sebentar saya buka. Berpengaruh DAR negatif dan itu tidak. pengaruh positif nih, kalau di jurnalnya saya baca. DAR berpengaruh positif terhadap Tobin skew. Hasilnya negatif dan p-value-nya tidak signifikan. Berarti H0-nya diterima, H1 ditolak. H2 ya. Ya, sorry, H2 ditolak. Karena yang kita uji itu adalah hipotesis alternatif atau yang H1 sampai H4 dalam kasus ini. Kalau negatif tidak signifikan berarti H0-nya diterima, H2, Ya, H2-nya ditolak. betul. Terus kalau misalnya dia positif, kayak growth opportunity ini kan positif tidak signifikan. Tidak signifikan. Ya, berarti ditolak juga hipotesis alternatifnya. Jadi H0-nya diterima, H3-nya ditolak gitu. Oh, berarti kalau dia negatif bisa signifikan. Kalau misalnya dia negatif tapi signifikan berarti sama aja kayak H0-nya diterima, H3-nya ditolak. Iya, karena gini, hipotesis Angel kan bunyinya positif yang di bab 2. Kalau hasilnya negatif dan signifikan, memang dia signifikan tapi negatif. Sementara hipotesis kita positif, berarti ditolak. Intinya H, H alternatifnya itu bakal diterima kalau hasilnya itu positif dan signifikan aja kan. Dalam kasus ini iya, positif dan signifikan. Karena hipotesis di bab 2 Angel kan semuanya pengaruh positif sebutnya. Oh, Sudah paham Angel? udah lumayan kok. Udah. Oh iya. Yang lain ada mau tanya?
Waktu tinggal 7 menit soalnya. Eh, Tidak sih kok. Ya, Febrianto, gimana? Sudah selesai untuk respondennya? Christina, Masih tinggal dikerjakan nunggu apa kok. lagi, Christina? Saya udah ngirim berkas Pak dari Sigap. Cuman ada berkas yang salah, jadi saya lagi nunggu dikembalikan Pak. Oh, ya udah, segera perbaiki. Kalau Febrianto gimana? Masih dikerjakan kok. Ya, segera ya.